Pemirsa, belakangan ini kasus pembuangan bayi kerap terjadi. Anak-anak yang tak diinginkan ini terlahir ke dunia hanya untuk dibuang oleh ibu kandung mereka. Berbagai kisah menyedihkan ini telah kami rangkum dalam Ibu, Apa Salah dan Dosaku? Versi on the spot. Nana Mirdad selamatkan bayi yang dibuang. Kabar mengejutkan datang dari Nana Mirdad. Dalam rentetan unggahan stories Instagram Sabtu 20 Januari lalu, Nana menceritakan bahwa asisten rumah tangganya menemukan sesosok bayi perempuan yang baru lahir. Bayi ini ditemukan di semak-semak tak jauh dari kediaman Nana di Bali. Saat ditemukan, bayi tersebut telanjang tanpa sehelai benang pun dengan badan membiru. Mengetahui hal ini, Nana pun bergegas membawa bayi tersebut ke rumah sakit. Meski sempat mengalami hipotermia, bayi yang diberi nama Bella itu kini dalam kondisi stabil dan diserahkan pada dinas sosial. Ini sudah kedua kalinya Nana menemukan bayi yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Mirisnya, bayi yang pertama ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Mayat bayi ditemukan di TPS Sidoarjo. Sementara itu, sesosok bayi juga ditemukan di tempat pengolahan sampah terpadu Desa Sukorejo, Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada 24 Januari lalu. Mirisnya, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah bayi ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang petugas pengolah sampah sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Diduga bayi malang ini dibuang beberapa jam setelah dilahirkan karena ari-ari masih menempel di pusarnya saat ditemukan. Bayi dibuang di Selokan, Depok. Kasus pembuangan bayi juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang wanita terekam CCTV membuang bayi yang baru dilahirkannya ke dalam selokan di wilayah Cisalak, Kecamatan Cimanggis. Dalam rekaman video, wanita ini terlihat mondar-mandir di depan rumah warga sebelum akhirnya ia membuang bayinya. Peristiwa ini terjadi pada Senin 15 Januari sekitar pukul 10 malam. Bayi prematur berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Nardi yang saat itu lewat di depan TKP. Nardi kemudian melaporkan peristiwa ini ke pemilik rumah dan ketua RT setempat. Bayi malang ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Usai geger penemuan bayi ini, kepolisian dari unit Reskrim Polsek Cimanggis langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, pihak kepolisian berhasil menangkap ibu muda berinisial GR yang terekam dalam kamera CCTV. Kabarnya, bayi ini merupakan anak kedua dari GR dan suaminya. Ibu melahirkan dan telantarkan bayi di masjid. Video rekaman CCTV seorang wanita melahirkan di dalam masjid viral di media sosial. Dalam rekaman video, wanita tersebut terlihat berbaring seorang diri di teras lantai sebuah masjid di daerah Cimanggis, Depok. Tak butuh waktu lama, bayinya pun terlahir ke dunia. Namun mirisnya, wanita tersebut malah menghempaskan bayi mungil tersebut ke sampingnya. Seolah tak merasa sakit sama sekali, wanita ini kemudian berjalan sambil membawa bayinya. Bayi tak berdosa ini kemudian ia geletakkan begitu saja di bawah tangga masjid di samping tempat mengambil wudhu. Ia kemudian nampak mencuci tangannya dan bergegas meninggalkan masjid. Bayi malang ini kemudian ditemukan oleh warga yang hendak sholat subuh. Sekitar pukul 6 pagi, polisi kemudian datang dan membawa bayi ini ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob, Kelapa II, Depok untuk mendapatkan perawatan. Diketahui, bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir prematur dengan berat sekitar 2,3 kg. Menurut saksi, wanita dalam rekaman CCTV adalah seorang tunawisma yang belum diketahui identitasnya. Hidup sebagai anak angkat dan dicampakkan oleh orang tua kandung tak membuat beberapa orang berikut ini punya nasib kurang beruntung. Meski diadopsi, mereka justru mampu meraih kesuksesan dengan cara mereka yang menginspirasi.
Perusahaan teknologi kenamaan Apple identik dengan nama besar mendiang Steve Jobs. Namun tahukah Anda, jika pria kelahiran 24 Februari 1955 ini adalah seorang anak adopsi? Lahir di San Francisco, California, Stephen Paul Jobs merupakan anak dari pasangan Abdul Fattah John Jandali dan Joanne Schiebel, atau lebih dikenal juga dengan nama Joanne Simpson. Ayah kandungnya merupakan seorang profesor ilmu politik berkebangsaan Suriah, dan ibunya merupakan seorang ahli terapi bicara berkebangsaan Amerika Serikat. Sayangnya, Steve kecil tidak dibesarkan oleh kedua orang tua kandungnya. Pasangan beda kewarganegaraan itu memutuskan untuk mencari orang tua yang bersedia mengadopsi anak mereka. Pasangan ini berharap Steve bisa mendapat kehidupan yang lebih baik bersama orang tua angkatnya. Steve kemudian diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs yang sangat menyayanginya seperti anak kandung mereka sendiri. Dari sang ayah angkatnya lah, Steve tertarik dengan dunia elektronik, terutama setelah ia banyak dilibatkan saat membongkar peralatan elektronik di garasi rumah. Banyak yang tak tahu bahwa Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan Nelson Mandela adalah anak angkat. Nelson Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan pada 18 Juli 1918 di tengah kondisi negaranya yang kacau. Saat berusia 9 tahun, ayahnya merupakan kepala suku setempat meninggal dunia karena sakit. Setelah kepergian ayahnya, hidup Mandela kecil terabaikan. Akhirnya sang ibu mengirim Mandela ke Mqhekezweni, Tembu. Ia kemudian diadopsi oleh Bupati Tembu bernama Jongintaba Dalindyebo. Nelson Mandela bisa dibilang memiliki pribadi yang pemberontak. Dirinya merasa banyak ketidakadilan yang menerpa kaumnya. Atas dasar itulah, akhirnya ia aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid dan bergabung dengan Kongres Nasional Afrika pada tahun 1942. Ini merupakan awal mula karirnya di dunia politik. Nelson Mandela wafat pada 5 Desember 2013 di usia 95 tahun karena menderita infeksi paru-paru. Siapa yang tidak kenal dengan John Lennon? Salah satu anggota band The Beatles ini memang dikenal karena karya-karyanya yang luar biasa di bidang musik. Meski demikian, musisi kelahiran 9 Oktober 1940 ini memiliki masa kecil yang cukup menyedihkan. Pelantun tembang Imagine ini berasal dari keluarga broken home. Saat berusia 4 tahun, kedua orang tua John memutuskan untuk berpisah. Saat itulah ia kemudian diasuh oleh bibinya. Sementara itu ibunya yaitu Julia menikah lagi, namun ia rutin mengunjungi putranya tersebut dan mengajarinya cara memainkan berbagai alat musik seperti banjo, piano, dan membelikan gitar pertamanya. Kematian Julia pada Juli 1958 karena kecelakaan merupakan peristiwa paling traumatis dalam hidup John Lennon. Lennon telah memulai aktif bermain musik sejak berusia 15 tahun dan membentuk The Beatles dengan teman-temannya pada tahun 1960. John Lennon sendiri telah meninggal dunia pada 8 Desember 1980 karena ditembak oleh seorang penggemarnya. Sosok Marilyn Monroe terkenal sebagai salah satu aktris paling populer era 1950-an. Kecantikan dan popularitasnya saat itu membuat ia dianggap sebagai salah satu selebriti paling berpengaruh di dunia. Namun tak ada yang menyangka, masa kecil Marilyn ternyata cukup traumatis. Marilyn Monroe memiliki nama kecil Norma Jean Mortensen. Ketika masih muda, sang ibu yaitu Gladys Becker memiliki masalah finansial yang tak stabil. Tak hanya itu saja, Marilyn kecil juga harus menerima kenyataan bahwa ibunya mengalami gangguan jiwa. Saat menginjak usia 7 tahun, wanita kelahiran 1926 ini pun diadopsi oleh sahabat ibunya. Namun tak lama berselang, ia harus tinggal di sebuah panti asuhan. Ketika berusia 16 tahun, Marilyn dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menikah atau tetap tinggal di panti. Marilyn pun memilih untuk menikah dengan kekasihnya bernama James Doherty. Setelah 4 tahun menjalani pernikahan, pasangan ini akhirnya bercerai. Tapi justru di saat itulah karir dan popularitasnya menanjak. Kematian Marilyn Monroe pada tahun 1962 menggemparkan dunia karena menyisakan banyak teka-teki.
Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan adik kandungnya Robert Kennedy dikabarkan terlibat dalam misteri kematian sang mega bintang. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton ini juga merupakan anak adopsi. Ia dilahirkan di Arkansas, Amerika Serikat pada 19 Agustus 1946 dan diberi nama William Jefferson Blythe IV. Ayah kandung Bill Clinton meninggal 3 bulan sebelum ia dilahirkan. Sedangkan ibunya Virginia Kelly kemudian memutuskan pindah ke New Orleans untuk belajar keperawatan dan meninggalkan Bill Clinton dengan anggota keluarganya. Bill Clinton lalu besar di bawah asuhan kakek dan neneknya Eldridge dan Eldith Cassidy. Ibunya lalu kembali 4 tahun kemudian dan menikah dengan Roger Clinton, yang kemudian mengadopsi Bill sebagai anaknya. Dari sinilah nama Clinton berasal.